Para saudaraku di mana saja Anda berada, pada hari Minggu 13 Desember tahun 2020 kita akan memasuki hari Minggu Advent yang ketiga. Hari Minggu Advent yang ketiga ini biasa kita kenal sebagai Minggu Sukacita. Minggu Sukacita karena kedatangan Sang Immanuel sudah semakin dekat. Ditandai dengan lilin ketiga yang bernyala berwarna merah muda atau pink. Para saudaraku di mana saja Anda berada, bagi saya secara pribadi, bacaan Injil besok menceritakan tentang bagaimana pengakuan Yohanes Pembaptis secara jujur. Dia mengatakan bahwa saya atau aku bukan Mesias. Dia yang akan datang membaptis kamu dengan Roh. Kesaksian Yohanes ini mau mengajarkan kepada kita masing-masing soal kejujuran. Dewasa ini banyak hal, banyak berita baik di media sosial maupun kehidupan menggereja, kehidupan kemasyarakatan, banyak hal dibungkus dalam tanda kutip yang kita kenal dengan hoax atau berita bohong. Secara pribadi, hal-hal konkret yang bisa kita pelajari dan bisa kita maknai untuk hari Minggu Advent ketiga adalah bagaimana kita mau tampil apa adanya, menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu sekurang-kurangnya bagi saya apa adanya soal kejujuran. Para saudaraku bisa melihat saja di mana orang-orang yang ada di sekitar rumah kita, di tempat di mana kita bekerja, kebanyakan karena ingin sebuah kepentingan membungkusnya dalam sebuah kebohongan. Saya suka ada beberapa umat yang selalu bercanda bersama saya mengatakan pastor itu bukan nyong-nyong, pastor itu bukan cowok-cowok, pastor itu adalah bapak pastor. Kadang juga penampilan itu menipu. Kadang juga apa yang kita tampilkan itu menipu, sehingga orang tidak bisa tahu bahwa saya ini pastor atau tidak. Atau juga dalam konteks lain, ada suami istri, ada bapak ibu, ya ada bapak-bapak yang tampil seperti nyong-nyong, atau ibu-ibu yang tampil seperti nona-nona. Itu tidak apa-apa sebenarnya, bagi saya tidak apa-apa. Tapi di saat orang bertanya, itu biasanya orang mengatakan, oh ya belum kawin, belum punya anak gitu. Padahal jelas-jelas dia adalah istri dari suaminya, ibu dari anak-anaknya, atau bapak dari anak-anaknya, suami dari istrinya. Kadang kita mencoba untuk membungkusnya supaya orang tidak tahu bahwa kita sudah berkeluarga atau belum. Atau karena ingin mencapai puncak karir atau ingin mendapat bantuan, orang biasanya berbohong, menyampaikan informasi data-data yang bohong, atau hal-hal lain yang bisa kita temukan di sekitar kita. Para saudaraku, bagi saya secara sederhana, hari Minggu Advent ketiga mengajak saya secara pribadi untuk tampil apa adanya saya. Sebagai imam, saya tampil sebagai imam. Dan bagi para saudara, sebagai suami, tampillah sebagai suami. Sebagai istri, tampillah sebagai istri. Dan apapun tugas dan tanggung jawab kita saat ini, marilah kita belajar untuk menyampaikan apa-apa
sesuai dengan kenyataan. Tidak dipungkiri, himpitan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan keluarga, persoalan di tempat di mana lingkungan kita kerja membuat sehingga kadang kita harus berbohong. Dan orang mengatakan berbohong untuk sebuah kebaikan. Bagi saya, namanya berbohong ya tetap berbohong. Marilah kita belajar seperti Yohanes Pembaptis, di mana banyak orang memuja-muji dia, banyak orang beranggapan bahwa dia adalah Mesias. Dia mencoba menepisnya dengan mengatakan dengan jujur bahwa aku bukan Mesias. Yohanes bisa saja mendapat kemudahan kalau dia berpikir sesuai dengan apa yang kita pikirkan saat ini, bahwa berbohong sedikit demi sebuah kebaikan. Dia bisa berbohong sedikit saja supaya mungkin dia dipuja, mungkin mendapat penghargaan lebih tinggi. Tapi Yohanes mencoba melepaskan itu. Bahkan dia mengatakan dalam bacaan minggu lalu, minggu Advent kedua, membuku dan membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Kesadaran akan kehinaan, kesadaran akan identitas diri, kesadaran akan siapa kita, itu membawa Yohanes sebagai persiapan jalan. Akulah yang mempersiapkan jalan di padang gurun, akulah yang berseru-seru di padang gurun, akulah yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias. Para saudaraku, di mana saja Anda berada, mengatakan sesuatu dengan jujur, hidup apa adanya seperti kita. Mungkin kita akan dikucilkan, mungkin kita akan ditinggalkan, mungkin kita akan disepelekan, mungkin kita tidak punya apa-apa. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa demi iman kita akan Yesus Kristus, demi iman kekatolikan kita, maka pengorbanan kita, saya yakin dan percaya, akan diperhitungkan oleh Allah sendiri. Minggu sukacita. Marilah kita bersukacita dengan apa yang kita punya saat ini, apa yang kita miliki saat ini, agar kita benar-benar bisa bersukacita pada waktunya kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari raya Natal nanti. Selamat bersukacita, selamat berefleksi, selamat melihat kembali diri kita dengan sebuah pertanyaan refleksi bagi saya dan bagi saudara-saudari sekalian. Sudahkah saya tampil sebagaimana saya adanya? Sudahkah saya berbicara sebagaimana adanya? Sudahkah saya melihat sebagaimana adanya? Sudahkah saya berpikir sebagaimana adanya? Atau jangan-jangan selama ini saya hanya bertopeng? Selamat bermenung, selamat mempersiapkan diri memasuki hari Minggu sukacita, hari Minggu Advent ketiga. Salam keyakinan.